wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Janiatu, mahasiswa Prodi PGSD. Pada video kali ini saya akan mereview buku novel dengan judul Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam, karya Dian Purnomo, penerbit Gramedia Pustaka Utama, dan diterbitkan pada tahun 2020. Jumlah halaman 312 halaman, berat buku 0,4 kg, lebar buku 14 cm, panjang buku 21 cm. Novel setebal 312 halaman ini bercerita tentang apa sih? Dapat dilihat dari sampul buku. Novel ini berjudul Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam. Berarti tokoh utama dalam sebuah novel ini yaitu seorang perempuan. Buku novel ini bercerita tentang adat kawin culik atau kawin tangkap di sebuah daerah Sumba, Nusa Tenggara Timur. Seperti namanya, tradisi berupa penculikan paksa terhadap perempuan yang ingin dinikahi oleh seorang laki-laki. Buku novel ini juga menggunakan sudut pandang orang ketiga dan mengisahkan kehidupan dari tokoh Maggie Diela yang merupakan lulusan dari sarjana pertanian yang berada di Jogja dan juga merupakan pegawai honorer dari Dinas Pertanian di daerah Sumba. Setelah melakukan perantauan yang menempuh pendidikan di luar daerah, dan akhirnya tokoh Maggie Diela kembali ke daerah kelahirannya dan akhirnya menjalani membangun akan daerah Sumba, di mana alur cerita buku ini cukup cepat, di mana tokoh dalam buku ini yaitu Maggie Diela diculik dan dijinakkan seperti binatang, di mana perlakuan yang ia dapat membuat impian dan membangun daerah Sumba menjadi sirna, di mana kini Maggie Diela harus melakukan perlawanan dari banyak pihak, melawan orang tua, seisi kampung, dan juga adat yang ingin merenggut suatu kemerdekaannya sebagai perempuan, di mana ketika budaya mengejarkan hati Maggie Diela yang meronta-ronta, kini Maggie Diela harus memilih sendiri merak versinya, seperti meninggalkan orang tua dan tanah kelahirannya, menyerahkan diri kepada si mata keranjang atau mencurangi kematiannya sendiri. Selanjutnya, tokoh Leba Ali dalam buku novel ini menjadi tokoh yang telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperistri tokoh Maggie Diela ini, yang bertujuan untuk memuaskan hasrat dan nafsu birahinya, dan dirinya menjadi tradisi kawin culik sebagai temeng untuk melancarkan aksinya terhadap Maggie Diela. Tokoh Maggie Diela sebagai pihak menjadi korban pun tidak bisa langsung memperjuangkan hak dan keadilan, di mana bahkan sahabat baik dari tokoh Maggie Diela ini yaitu tokoh Dangu juga memiliki kesulitan untuk menolong Maggie Diela. Selanjutnya, tokoh kedua dalam buku novel ini yang bernama tokoh Leba Ali menjadi tokoh yang telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperistri tokoh Maggie Diela ini, yang bertujuan untuk memuaskan hasrat dan nafsu birahinya, dan dirinya menjadi tradisi kawin culik sebagai temeng untuk melancarkan aksi terhadap Maggie Diela. Tokoh Maggie Diela sebagai pihak yang menjadi korban pun tidak bisa langsung memperjuangkan hak dan keadilannya, di mana bahkan sahabat baik dari tokoh Maggie Diela ini yaitu tokoh Danu juga memiliki kesulitan untuk menolong Maggie Diela. Kesimpulannya, buku ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Pada buku novel Perempuan yang Menangis Kepada Bulan Hitam yang mengisahkan kisah kehidupan perempuan di daerah Sumba yang kehilangan hak akan dirinya. Rekomendasi saya untuk sang pembaca yaitu buku ini hanya untuk usia dewasa 17 tahun plus, karena kisah dalam buku ini mengandung kekerasan fisik serta seksual. Namun cetakan terbaru di buku ini sudah tertera tiger warning pada sampul buku ini, sehingga yang belum cukup umur menjadi terinformasi akan hal Kalimat yang menarik yang paling saya sukai dalam novel ini tertera pada halaman 214, yaitu kalimatnya, perpisahan dan pertemuan adalah penanda saja. Seringkali peristiwa yang terjadi di antaranya yang meninggalkan goresan lebih dalam sampai ke dasar hati. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.